Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Elvi Lailan Syamita Lubis, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan. Saya merupakan salah satu dosen Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Maksum. Video kali ini saya buat sebagai salah satu instrumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Nah, sebelum saya memulai, izinkan saya untuk sedikit bercerita tentang latar belakang pendidikan saya. Pada tahun 2011, saya menempuh pendidikan strata 1 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya, pada tahun 2016, saya melanjutkan studi strata 2 di Universitas Negeri Medan dengan prodi pendidikan dasar. Pada tahun 2019, saya mulai bekerja di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Maksum sebagai dosen dan ditempatkan di program studi pendidikan guru sekolah dasar sesuai dengan latar belakang pendidikan saya. Nah, karena latar belakang pendidikan saya adalah pendidikan dasar, maka ada beberapa mata kuliah yang saya bawakan, diantaranya keterampilan berbahasa di sekolah dasar, pendidikan bahasa dan sastra kelas rendah, pendidikan anak berkebutuhan khusus, dan lain-lain. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah pendidikan bahasa dan sastra kelas rendah yang sesuai dengan konsentrasi pendidikan saya ketika strata 2, yaitu bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, pada video kali ini saya akan memaparkan tentang mata kuliah pendidikan bahasa dan sastra kelas rendah, yang mana mata kuliah ini di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Maksum merupakan mata kuliah program studi pendidikan guru sekolah dasar di semester 4 dengan bobot 3 SKS. Capaian pembelajaran mata kuliah pendidikan bahasa dan sastra kelas rendah ini yaitu setelah mengikuti mata kuliah ini pada satu semester di program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 4, mahasiswa mampu menarik implikasinya bagi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar, sehingga masa yang akan datang mahasiswa akan mampu melaksanakan pembelajaran bahasa dan sastra di kelas rendah dengan tepat. Deskripsi mata kuliah pendidikan bahasa dan sastra kelas rendah ini yaitu membahas hal yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa, pendekatan, metode dan teknik pembelajaran bahasa, membaca dan menulis permulaan, pembelajaran sastra di kelas rendah, pembelajaran bahasa terpadu, dan evaluasi pembelajaran di kelas rendah. Nah, sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah metode hybrid blended, di mana media pendukung dalam pembelajaran daring ini menggunakan aplikasi Zoom, WhatsApp Group, dan Google Classroom. Sedangkan metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, sharing pengalaman dan pengetahuan mahasiswa, dan metode pembelajaran kooperatif serta kuis. Di mana metode ceramah saya gunakan bertujuan agar mahasiswa dapat memahami materi pembelajaran dan diharapkan terjadinya interaksi antara dosen dan mahasiswa di saat penyajian materi. Metode diskusi kelompok saya gunakan bertujuan agar mahasiswa dapat memecahkan suatu permasalahan dengan berdiskusi satu dengan yang lainnya. Diskusi kelompok ini dilakukan dengan harapan mahasiswa dapat lebih aktif bertukar pikiran, menyampaikan ide yang kreatif, logis, dan dapat saling menghargai pendapat-pendapat orang lain. Kemudian, tanya jawab merupakan hal yang harus selalu ada sehingga apa yang diharapkan dan ingin dicapai dapat terlaksana. Sharing pengalaman dan pengetahuan mahasiswa saya gunakan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengalaman, pemahaman, dan pengetahuan mahasiswa untuk masalah-masalah yang sedang dibahas dalam perkuliahan, khususnya hambatan-hambatan dalam dunia pendidikan. Kemudian, metode kooperatif saya gunakan karena ada beberapa materi kerja dalam kelompok yang bertujuan untuk saling memotivasi antar anggotanya untuk saling membantu agar tujuan dapat tercapai secara maksimal. Metode terakhir yang saya gunakan adalah kuis, di mana metode kuis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa memahami tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan.
Metode kuis ini juga merupakan sebuah alternatif yang dapat kita gunakan untuk memberikan suatu penilaian terhadap mahasiswa. Metode kuis ini juga dapat menjadikan mahasiswa lebih serius dan juga berantusias dalam proses pembelajaran. Metode kuis ini biasanya digunakan di saat proses perkuliahan sudah hampir selesai. Biasanya, saya pada pertemuan 7 dan pertemuan 15 selalu mereview pembelajaran sebelumnya dengan tujuan agar mahasiswa lebih siap dalam menghadapi UTS pada pertemuan 8 dan UAS pada pertemuan 16. Kemudian untuk membantu saya dalam memaparkan atau menyampaikan materi, saya selalu mempersiapkan bahan ajar berupa PowerPoint, buku ajar yang sesuai dengan RPS, dan jurnal atau artikel pendukung. Sedangkan untuk sistem penilaian mahasiswa, saya menilai berdasarkan 5 kriteria, yaitu kehadiran, keaktifan, tugas, UTS, dan juga UAS, di mana persentasi untuk kehadiran 15%, persentasi untuk keaktifan 10%, persentasi untuk tugas 20%, persentasi UTS 25%, dan persentasi UAS adalah 30%. Berikut ini saya akan menampilkan video proses pembelajaran saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra kelas rendah. Oke, sudah masuk semua? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hadir semua ya. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah Bu, baik, sehat. Sehat ya untuk mengikuti perkuliahan kali ini ya. Semangat Bu. Semangat Bu, Semangat Bu, tapi mukanya nggak semangat. Semangat Bu. Semangat Bu. Udah sore Bu. Oke. Nah, hari ini saya akan membawakan mata kuliah sama seperti hari-hari sebelumnya, yaitu tentang pendidikan bahasa dan sastra kelas rendah. Nah, hari ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-7, dan pada semester sebelumnya, sama seperti semester sebelumnya, kalau pertemuan 8 itu kita akan UTS ya. Nah, jadi hari ini pertemuan 7 ini sama seperti yang sudah saya ungkapkan di pertemuan pertama, yaitu kita akan mereview pembelajaran kedua, 3, 4, 5, dan 6. Ya, nanti begitu juga di pertemuan ke-15 kita akan mereview pembelajaran ke-9, 10, 11, 12 ya, dan seterusnya. Nah, jadi hari ini pertemuan 7 kita akan mereview tentang pemrolehan bahasa pada anak, itu pada pertemuan 2. Kemudian pertemuan 3, teori dan pendekatan pembelajaran bahasa. Pertemuan ke-4 itu metode pembelajaran bahasa. Pertemuan ke-5 itu teknik pembelajaran bahasa. Dan pertemuan ke-6 minggu lalu kita sudah membahas tentang pembelajaran membaca dan menulis permulaan untuk anak kelas rendah ya. Oke, semua terlihat? Iya Bu. Oke, sebentar. Terlihat semua? Ya Bu. Ya Bu. Terlihat. Ulang agar kalian semua memahami kalau pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra di kelas rendah ini tujuannya itu untuk membuat kalian itu atau membekali kalian itu menjadi guru atau calon pendidik yang kelak siap bertempur di masa yang akan datang gitu kan, di masa yang akan datang, dan mampu melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra ini dengan tepat. Akan masuk, ini dia pertanyaan yang akan saya yang akan saya sampaikan kepada kalian masih sama. Pertanyaannya itu, apa saja materi yang sudah dibahas dari pertemuan 2, 3, 4, 5, dan 6? Sama seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ada yang bisa menjelaskan, ada yang bisa menyebutkan apa aja materi yang sudah kita bahas di pertemuan 2, 3, 4, 5, dan 6? Baik Bu, saya akan menjelaskan. Iya, silakan Lisa. Pertemuan kita yang pertemuan kedua itu pemerolehan bahasa pada anak, kemudian di pertemuan ketiga, teori dan pendekatan pembelajaran bahasa. Kemudian di pertemuan keempat, metode pembelajaran bahasa. Dan pertemuan kelima, teknik pembelajaran bahasa.
Dan pertemuan terakhir minggu lalu pembelajaran membaca dan menulis untuk pemulaan untuk kelas rendah itu. Iya. Nah, itu yang Melisa sebutkan adalah materi dari pertemuan 2, pertemuan 3, 4, 5, dan juga 6. Nah, apakah dari pertemuan-pertemuan yang lalu ada yang belum kalian pahami tentang materinya? Insya Allah sudah paham, Bu. Oh, yang lalu. Nah, ada nggak yang bisa jelaskan sama saya di antara kelima materi ini? Salah satu aja, ada nggak yang bisa menjelaskan ke saya di antara 5 materi ini? Baik Bu, saya akan menjelaskan. Oh, kembali ke Melisa ya, yang mana Melisa akan mencoba menjelaskan. Yang lain dengarkan ya, biar pemahaman kalian lebih bertambah dan siap untuk menghadapi UTS ke depannya ya. Oke, silakan Ya, Kak. Bu. Saya akan menjelaskan di pertemuan ketiga itu materinya metode pembelajaran bahasa. Iya. Nah, metodenya itu menurut Melisa itu adalah sebelum kita melakukan pembelajaran perlu kita dalami dulu metodenya, Bu. Karena metode itu sendiri memiliki pengertian bahwa itu adalah tahapan-tahapan yang akan kita lewati sebelum masuk pembelajaran. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita harus memantapkan dulu metode-metodenya gitu, Bu. Jadi sebelum kita masuk pembelajaran itu semuanya sudah terstruktur gitu, Bu. Jadi metode pembelajaran itu sangat penting dipelajari agar setelah kita masuk ke pembelajaran semuanya sudah struktur gitu, Bu. Terstruktur ya. Jadi intinya dari apa yang Melisa paparkan bahwa metode pembelajaran memang sudah ada agar apa yang akan dipelajari sudah terstruktur ya. Nah, Iya, Bu. itu penjelasan atau pemahaman dari Melisa. Ada lagi yang ingin menambahkan pemahaman Melisa biar kita semua semakin paham tentang metode pembelajaran bahasa. Ada lagi yang ingin menambahi? Ada, Bu, izin menambah. Oke, silakan Abdul Hafiz menambahi tentang metode pembelajaran bahasa ya. Silakan Hafiz. Tadi Kak Melisa sudah menerangkan mengenai pemahaman metode pembelajaran. Nah, di dalam metode pembelajaran itu sendiri, Bu, dia ada jenis-jenis metode pembelajaran di dalam berbahasa bahasa Indonesia dan sastra. Untuk jenis-jenis itu ada di sini saya mengingat mungkin ada sekitar 5 yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada metode membaca. Metode membaca dilaksanakan oleh tenaga pendidik atau guru, ditujukan kepada peserta didik atau muridnya guna untuk memperlancar ataupun mengenal kosakata huruf yang ada di dalam buku itu, baik itu dari kelas rendah maupun di kelas tinggi. Ya. Untuk yang kedua ada metode tematik. Metode tematik ini metode yang sangat terpadu yang di dalamnya bisa disusun secara sistematis, berisi dengan kegiatan praktek-praktek dan juga materi-materi yang terdapat pada pembelajaran materi-materi yang lain. Iya. Kemudian yang ketiga itu ada dari metode kuantum. Metode kuantum ini sangat relevan. Kenapa sangat relevan? Karena ini dia berkaitan dengan lingkungan dan juga sekolah. Karena apa yang diajarkan di sekolah harus coba yang lain suaranya kurang dengar, suara Hafiz, yang lain di unmute dulu ya. Terus, Hafiz? Jadi ketika anak ini berbahasa seperti apa di rumahnya, maka ketika cara berbahasanya itu tidak sesuai dengan berbahasa Indonesia yang baik, maka kita sebagai guru menggunakan metode ini mengajarkan berbahasa yang baik seperti apa sih dengan IYD ataupun kamus KBBI gitu. Kemudian yang keempat itu ada metode diskusi. Nah, untuk metode diskusi ini digunakan ketika guru membuka ruang atau wadah kepada muridnya agar memecahkan suatu permasalahan di dalam kelas tersebut. Bisa permasalahan yang kecil ataupun ringan. Ketika sudah menentukan permasalahan itu, maka buatlah satu kelompok atau beberapa kelompok dan tujuannya ini supaya mereka bisa dapat bersosialisasi ataupun berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Kemudian yang terakhir itu ada metode kelompok atau metode kerja kelompok kecil. Setelah melakukan diskusi, maka tuangkan hasil diskusi mereka ke dalam untuk kegiatan akademis ataupun baik kegiatan praktek yang lainnya. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan dari pernyataan ataupun pemahaman mengenai metode pembelajaran berbahasa, Bu.
Oke, jadi dapat disimpulkan ya yang Hafiz katakan tadi bahwa kalau Melisa lebih ke tahapannya, metode pembelajaran lebih ke tahapannya dalam pembelajaran. Kalau Hafiz jenisnya di dalam metode kelompok ketika belajar ya. Ada 5 tadi cakupannya, yaitu ada kuantum, ada membaca, ada metode tematik, diskusi dan juga kelompok kecil ya Hafiz. Ya, ada 5. Gimana teman-teman yang lain sudah paham tentang metode pembelajaran bahasa? Sudah, Bu. Sudah, Oh, Ibu. sudah. Oke, jika sudah. Nah, metode kita sudah paham. Di sini, di nomor 2 ini, ada yang namanya teori dan pendekatan pembelajaran bahasa. Di yang nomor 4 ada teknik pembelajaran bahasa, dan yang kelima ada pembelajaran membaca dan juga menulis permulaan. Dari nomor 2, 4, 5 ini kan saling berkaitan. Namun di nomor 1 ada pemerolehan bahasa pada anak. Ada nggak yang bisa jelaskan sama saya, mengapa pemerolehan bahasa pada anak ini masuk kepada materi perkuliahan kita di pertemuan kedua. Sementara kan jelas di sini lebih kepada teori, metode, teknik, sama pembelajaran. Ini mengapa masuk pemerolehan bahasa pada anak? Ada yang bisa menjelaskan? Ini pertemuan 2 kemarin. Izin, Bu. Iya, Izin silakan Era. Ya, Bu. Pemerolehan bahasa pada anak. Karena pemerolehan bahasa pada anak itu si anak sejak lahir dia mengenal bahasa pertama, yaitu bahasa dari ibunya sendiri. Yaitu dia mulai mengenal bahasa dari ibunya, dari lingkungan, baik dari tempat tinggalnya. Jadi dia mulai mengenal sejak dini, dari anak itu dilahirkan. Iya. Gitu, Bu. Gitu ya. Nah, jadi maksud simpulan dari yang Era buat tadi, bahwa ini memang harus ada sejak lahir ya, berdasarkan lingkungan ya. Nah, ada nggak yang ingin menambahkan tentang pemerolehan bahasa pada anak ini? Ada yang mau menambahkan? Ada? Iya, silakan Irfan. Saya menambahinnya Kak Era tadi, dia tidak dari melahirkan, dia sejak dari dalam kandungan. Sejak dalam kandungan itu si orang tua tersebut sudah menyampaikan kayak baca-bacaan agama atau ngaji-ngajian gitu, Bu. Jadi dia nggak dari lahir, dia sejak dari dalam kandungan pun sudah diapain gitu, Bu. Udah tahu tentang bahasa itu tadi, Bu. Iya, oke. Itu ya pemerolehan bahasa anak. Nah, metode pembelajaran sudah, pemerolehan bahasa anak. Pemerolehan bahasa anak ini memang harus dari dalam kandungan ya. Nah, ketika ini pemerolehan bahasa anak ini, anak makin lama akan semakin besar. Ketika anak sudah makin besar, pemerolehan bahasanya juga makin bagus. Itulah nanti dia akan masuk kepada bangku sekolah dasar. Kita buat tingkat rendah, kelas 1, 2, atau 3, kita anggaplah kelas 1 dulu. Nah, di situ nanti akan ada yang namanya teori, metode, dan juga teknik beserta pembelajaran membaca dan juga menulis permulaan. Ya, jadi memang harus dimulai dari pemerolehan bahasa. Ya, karena pemerolehan bahasa ini yang akan menentukan bagaimana cara kita sebagai seorang guru menggunakan teori, metode, teknik kepada peserta didik, sehingga peserta didik ini nanti bisa membaca dan juga menulis permulaan. Jadi kita harus mengetahui dulu karakter peserta didik, terutama bahasanya gitu. Nah, kemudian ketika pertanyaan nomor 1 dan nomor 3 ini kalian sudah paham atau belum? 1 dan 3, pemerolehan bahasa pada anak dan metode pembelajaran sudah paham belum? Sudah, oke. Jika sudah, saya mau tanya, bagaimana sih sebenarnya teknik pembelajaran bahasa itu yang di nomor 4 ini? Ada yang bisa menjelaskan teknik pembelajaran bahasa? Ada? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya. Langsung saja, Bu. Menurut ya itu kan sebenarnya kalau kita berbicara tentang teknik berbahasa, itu sebenarnya kita dari sejak dini harus menggunakan bahasa yang sering didengar oleh seorang anak gitu. Kenapa? Karena agar mereka lebih paham dengan bahasa kita gitu. Ya. Dan sekarang itu kebanyakan guru atau pengajar itu menggunakan bahasa yang baku, Bu. Jadi sehingga sang anak itu lambat untuk memahami, karena yang mereka dengar itu dengan apa yang mereka dengar di sekolah dan di rumah itu berbeda gitu. Jadi untuk teknik itu tersendiri yaitu menggunakan
bahasa awam, tapi dalam arti konteks yang masih formal gitu, Bu. Oh ya, berarti teknik pembelajaran bahasa ini harus kita sesuaikan dengan pemerolehan bahasa anak ya. Iya, Sehingga betul. tujuan pembelajaran itu bisa tercapai ya Jid. Nanti di sini barulah masuk kepada teorinya dan pendekatan pembelajaran Iya, Bu. bahasa. Nah, ada yang bisa menjelaskan kepada kita semua apa sih sebenarnya teori dan pendekatan pembelajaran bahasa? Oke, silakan Sela Andriani. Jadi saya akan menjelaskan tentang teori dan pendekatan pembelajaran bahasa. Teori dan pendekatan itu sendiri melibatkan siswa yang aktif. Pendekatan sendiri merupakan sepakat anggaran yang saling berkaitan. Di sini lebih ditekankan untuk membaca dan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Putus-putus suara Sela. Yang lain gimana, dengar atau hanya saya? Kurang Sama, Bu, putus. Kurang Sela, putus-putus Sela, coba agak didekatkan atau gimana Sela? Jaringan, Bu. Iya, jaringan. Oke. Inilah kendala daring ya. didekatkan, Bu. Baik, Bu. Iya, Sudah jelas, Bu? iya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan pendekatan pembelajaran bahasa. Mm-mm. Pada teori dan pendekatan ini lebih melibatkan partisipasi siswa yang aktif, Bu. Di mana pada pendekatan ini berusaha untuk membiasakan dan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi kepada siswa. Terus? Dan menurut pemahaman saya ada 3 jenis pendekatan Iya. pelajaran bahasa. Heeh. Yang pertama itu ada pendekatan language. Yang kedua ada pendekatan terpadu. Pada Iya. pendekatan terpadu ini, siswa diharapkan lebih aktif dan guru sebagai fasilitas memberikan. Iya. Dan yang ketiga itu pendekatan komunikatif. Iya. Pendekatan komunikatif ini dilandasi bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi itu merupakan tujuan utama dalam pembelajaran bahasa. Mm-mm. Dan untuk teorinya itu ada, seingat saya ada 7, Bu. Iya. Yang pertama, teori behaviorisme. Mm-mm. Yang kedua ada teori konstruktivisme. Iya. Yang ketiga ada teori navitisme. Yang mana pada teori navitisme ini pembelajaran bahasa ditentukan oleh bakat seorang anak. Iya. Yang keempat itu ada teori kognitivisme. Ini lebih menekankan kepada kemampuan berbahasa seseorang yang berasal dan diperoleh dari kematangan kognitif yang dimiliki oleh anak. Mm-mm. Yang kelima? Yang kelima ada teori fungsional. Iya. Keenam ada teori sibernetik. Ya, yang Dan ketujuh. yang terakhir itu ada teori humanisme. Oke, memanusiakan manusia Teori ya, humanisme, ya. Bu. Iya, oke. Nah, Iya, Bu. ada yang lagi yang ingin menambahkan dari teori dan pendekatan pembelajaran bahasa, teman-teman yang lain? Nggak ada, Bu, sudah Oke, jelas. nggak ada, sudah jelas ya. Jadi dari pertemuan kedua pembelajaran 1, pemerolehan bahasa pada anak, teori dan pendekatan pembelajaran bahasa, metode pembelajaran bahasa, serta teknik pembelajaran bahasa, ini sudah paham ya. Nah, ketika kita sudah memahami tentang pemerolehan bahasa pada anak, maka kita akan menggunakan teori dan pendekatan, metode, dan juga teknik. Ketika keempat ini sudah menjadi satu, disinilah maka akan bisa masuk kepada pembelajaran membaca dan juga menulis permulaan. Kenapa demikian? Karena di dalam membaca dan menulis permulaan juga dibutuhkan yang namanya teori, pendekatan, metode, dan juga teknik pembelajaran bahasa. Ada nggak yang bisa menjelaskan kepada saya tentang ini, pembelajaran membaca dan juga menulis permulaan? Maaf, bukan kepada saya, tapi kepada kita semua yang ada di sini. Ada nggak yang bisa menjelaskan tentang yang kelima ini, membaca dan menulis permulaan? Apa sih sebenarnya membaca dan menulis permulaan itu? Iya, silakan Rani. Ya, saya akan menjabarkan tentang pemahaman saya tentang pembelajaran membaca dan menulis permulaan ini. Di mana membaca dan menulis ini merupakan salah satu dari 2 jenis keterampilan berbahasa. Yang pertama itu keterampilan berbahasanya ada keterampilan menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara ini kita peroleh untuk pertama kalinya di lingkungan rumah.
Iya. Kemudian ada keterampilan berbahasa yang kedua itu membaca dan menulis. Membaca dan menulis ini kita peroleh saat kita memasuki usia sekolah. Jadi kedua jenis keterampilan berbahasa ini dia dikemas dalam satu paket pembelajaran, Bu, yang dinamakan MMP atau membaca menulis permulaan. Iya. Mana di dalam MMP ini untuk pertama kalinya diperkenalkan kepada siswa-siswa baru tahap masa persekolahan itu lambang-lambang tulisan yang biasa sering kita gunakan untuk berkomunikasi. Kemudian mengapa disebut dengan permulaan? Karena itu masa peralihan bermain dari TK atau lingkungan rumah ke tahap dunia persekolahan gitu. Di dunia persekolahan inilah, di masa-masa persekolahan inilah membaca dan menulis ini diperkenalkan untuk pertama kalinya, khususnya untuk tingkat SD gitu, Bu. Iya. Kemudian adapun tujuan dari membaca menulis permulaan ini adalah memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan kepada siswa untuk menguasai teknik-teknik dari membaca dan menulis dan untuk memberikan istilahnya gitu kemampuan yang baik dalam isi bacaan dan isi bacaan yang telah kita baca gitu, Bu. Kemudian adapun pelaksanaan dari MP ini dia terbagi menjadi dua jenis, yaitu membaca, menulis permulaan dengan menggunakan buku, membaca, menulis permulaan dengan tidak menggunakan buku. Demikian, Bu, pemahaman Rani. Oke. Nah, jadi dari penjelasan Rani, ada yang teman-teman yang lain ingin menambahi? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Jika sudah jelas, jadi tadi berdasarkan apa yang disampaikan Rani, dia mengungkapkan 4 keterampilan berbahasa ya Kak Rani ya, di mana yang pertama itu menyimak dan juga berbicara, ini dia masuk kepada pemerolehan bahasa sebenarnya ya. Nah, ketika dia sudah memperoleh bahasa, guru sudah tahu teori, metode, dan teknik seperti apa yang harus digunakan ke siswa, barulah masuk kepada membaca dan juga menulis permulaan. Nah, jadi dari kelima materi yang sudah disampaikan oleh teman-temannya, apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Oke, sudah paham. Oke, di sini jika sudah paham, kita akan menyimpulkan ya. Jadi dapat disimpulkan dari pemerolehan bahasa anak, teori dan pendekatan pembelajaran bahasa, metode pembelajaran bahasa, kemudian teknik pembelajaran bahasa, dan juga pembelajaran membaca dan menulis permulaan atau MMP itu penting untuk kita pelajari gitu kan. Kenapa penting untuk kita pelajari? Itu sebagai bekal untuk kita sebagai seorang pendidik, bagaimana kelak mengajarkan anak-anak kita teknik-teknik membaca, metode membaca agar mereka sampai kepada tujuan pembelajaran bahasa. Jadi tujuan pembelajaran yang sudah kita rancang di awal tercapai, yaitu kita harus memahami bagaimana anak tersebut, seperti apa kondisinya, teknik seperti apa, metode seperti apa yang cocok untuk kita berikan kepada anak-anak kita tersebut. Nah, ini kesimpulan dari saya. Ira, silakan Ira. Ya, saya mau bertanya mengenai untuk UTS kita, itu nanti UTS kita esai atau gimana, Bu? Ya, saya buat esai aja ya, jadi lebih kepada pemahaman gitu. Jadi apa yang hari ini kita pelajari bisa kalian tuangkan nanti di UTS-nya, di ketika esai. Saya menggunakan esai aja ya. Jangan yang nggak semangat ini nampaknya. Coba senyum dulu. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu tadi adalah pemaparan PDD UKT-PT yang saya laksanakan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.